Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Suwardani, mahasiswa profesi Nurse Tikes Buleleng. Pada video kali ini, saya akan menampilkan teknik balon blowing untuk meningkatkan saturasi oksigen pada penderita PPOK. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membahas apa itu PPOK. Penyakit paru obstruksi kronik, di mana penyakit ini adalah penyakit peradangan pada paru-paru yang diakibatkan pengentalan sekret atau dahak pada saluran pernapasan, sehingga pasien yang mengalami PPOK akan mengalami susah bernapas. Gejala-gejala yang biasa dialami pada pasien PPOK diantaranya yang pertama, pasien akan mengalami batuk berdahak, kemudian pasien akan mengalami napas tersengal-sengal, kemudian pasien akan mengalami lemas. Yang keempat, pasien akan mengalami penurunan berat badan, kemudian pasien akan mengalami kaki bengkak, dan yang terakhir, suara napas pasien mengi. Dalam pernapasan manusia, organ yang paling penting kita butuhkan yaitu paru-paru. Bisa lihat gambar paru-paru? Pernapasan manusia melalui hidung kemudian masuk ke tenggorokan. Setelah itu, paling terakhir adalah percabangan alveoli. Jadi, pada alveoli tersebut terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana dalam alveoli itu oksigen akan berada pada seluruh tubuh manusia, sedangkan alveoli akan mendorong karbon dioksida untuk keluar dari tubuh manusia. Jadi, pada penderita PPOK, kelenturan alveoli sudah tidak berfungsi lagi, sehingga alveoli tidak mampu mendorong atau tidak lentur mendorong udara ke luar dari tubuh manusia, sehingga pada penderita PPOK akan mengakibatkan pasien susah bernapas atau sesak napas. Ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko tinggi terhadap PPOK. Yang pertama, adanya pajanan asap rokok. Seperti yang kita ketahui, asap rokok memang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Dengan kandungan nikotinnya, asap rokok itu akan mengakibatkan peradangan atau gangguan pada sistem pernapasan. Kemudian, yang kedua, polusi udara. Polusi udara seperti di jalan raya akan meningkatkan atau kerusakan pada paru-paru kita. Kemudian, yang ketiga, bagi orang-orang yang mempunyai penyakit asma. Jadi, asma ini adalah penyakit saluran pernapasan, di mana orang yang menderita asma akan lebih beresiko tinggi terhadap PPOK. Kemudian, yang terakhir, orang yang memiliki riwayat PPOK. Jadi, riwayat PPOK, pasien yang sudah sembuh akan memiliki resiko tinggi kembali untuk menderita penyakit PPOK. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana pengobatan pada pasien dengan PPOK beserta obat-obatan yang dikonsumsi pada penderita PPOK. Pengobatan yang bisa dilakukan pada pasien PPOK diantaranya yang pertama yaitu rehabilitasi, di mana tindakan rehabilitasi ini memberikan edukasi mengenai PPOK, efek terhadap kondisi psikologi, dan pola makan yang sebaiknya dilakukan. Kemudian adanya tindakan vaksinasi. Jadi pada penderita PPOK diwajibkan untuk menjalani vaksinasi secara rutin, contohnya vaksin flu dan vaksin pneumokokus. Yang ketiga bisa dengan bronkodilator. Bronkodilator ini adalah obat yang digunakan pada penderita asma dan penderita PPOK. Kemudian yang keempat adalah theophylline. Theophylline ini adalah untuk melegakan napas dan membuka jalan napas. Kemudian ada inhalasi kortikosteroid. Jadi obat ini adalah untuk mengurangi peradangan saluran pada pernapasan. Dan yang terakhir adalah antibiotik. Antibiotik jika terjadi tanda-tanda infeksi pada paru-paru. Meningkatkan saturasi oksigen pada penderita PPOK bisa dilakukan dengan tindakan non-farmakologi, yaitu dengan relaksasi pernapasan. Relaksasi pernapasan ini dapat dilakukan dengan teknik balon blow. Berikut saya akan jelaskan bagaimana teknik balon blow tersebut.
Teknik relaksasi balon blowing adalah teknik relaksasi dengan meniup balon yang dapat membantu otot ontrakosta mengevaluasikan otot diafragma dan kosta, sehingga memungkinkan untuk menyerap oksigen, mengubah bahan yang masih ada dalam paru-paru, dan mengeluarkan karbon dioksida dalam paru. Meniup balon sangat efektif untuk membantu ekspansi paru sehingga mampu mensuplai oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang terjebak dalam paru pasien dengan gangguan fungsi pernapasan. Peningkatan ventilasi alveoli dapat meningkatkan suplai oksigen sehingga dapat dijadikan peningkatan sebagai terapi dalam peningkatan saturasi oksigen.